Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai jenis ragam dan dialog. Kelompok 1 ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Vigo Mahasura, Yogi Pramana, dan Nur Syahira. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis ragam dan dialog. Yang pertama mengenai tentang pengertian dialog. Dialog merupakan proses komunikasi antara dua atau lebih agen. Dalam dialog, makna harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah semantis dan pragmatis. Sedangkan dalam secara IMK, dialog merupakan pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Jadi, ragam dialog bisa diartikan sebagai proses pertukaran komunikasi antara satu atau lebih dalam pengambilan informasi dalam user dan sistem komputer. Selanjutnya, cara yang digunakan untuk mengorganisasikan berbagai teknik dialog yang disebut dengan ragam dialog atau dialog style. Beberapa teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dengan komputer pada saat ini bervariasi, dimulai dari sederhana sampai yang cukup canggih. Beberapa di antaranya yaitu sistem menu, dialog berbasis pengisian borang, kursus yang bergerak, pelacakan simbol yang dapat diprogramkan. Yang selanjutnya ikon, jendela, dan penggulung teks. Dan selanjutnya itu ragam dialog. Yang pertama itu ragam dialog interaktif. Secara umum, ragam dialog interaktif dapat dikelompokkan menjadi 9 kategori. Yang pertama itu dialog berbasis perintah tunggal atau command line dialog. Merupakan ragam dialog menggunakan perintah atau bahasa program fungsi dengan sedikit kata, dengan keuntungan cepat, efisien, dan ringkas. Sedangkan dengan kerugian yaitu memerlukan pelatihan, membutuhkan penggunaan sintaks yang teratur, membutuhkan beban ingatan yang tinggi, dan jelek dalam menangani kesalahan. Dan selanjutnya dalam faktor-faktor untuk menimbulkan beban ingat dan kesalahan pengetikan dalam dialog berbasis perintah tunggal, yaitu pilihan kata kunci yang mudah diingat, gunakan format perintah yang konsisten, gunakan untaian kata yang pendek, tambahkan fasilitas bantuan, berikan kata kunci dari file untuk mengurangi kesalahan, sediakan pesan-pesan jelas yang jika masih banyak kesalahan yang muncul. Lanjut, dialog berbasis bahasa pemrograman, yaitu merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu bentuk berkas yang sering disebut dengan fungsi. Contoh, print, scan, close, readline, dan lain-lain. Antarmuka berbasis bahasa alami, yaitu pengguna memberikan instruksi dalam bahasa alami yang lebih umum sifatnya dan pengguna secara bebas dapat memberikan instruksinya dengan kalimat-kalimat yang lebih manusiawi. Kelemahan bahasa alami, yaitu sering bahasanya menimbulkan dualisme, terus kalimatnya panjang-panjang, penerjemahan berat, potensi kesalahan lebih mudah. Keuntungan penggunaan antarmuka berbasis bahan alami yaitu tidak memerlukan sintaksis khusus, luwes dan powerful, alamiah, merupakan inisiatif campuran. Kerugian penggunaan antarmuka berbasis bahan alami yaitu mempunyai dualisme, bertele-tele, membutuhkan logika yang rumit, perancangan perangkat lunak yang kompleks. Lanjut sistem menu, yaitu daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas yang biasanya berupa suatu kalimat atau kumpulan berbasis kata. Sistem menu terbagi menjadi dua. Yang pertama sistem menu datar, yaitu sistem menu yang menampilkan semua pilihan secara lengkap. Yang kedua sistem menu tarik, sistem menu yang menampilkan pilihan dalam kelompok-kelompok tertentu. Dialog berbasis pengisian borang,
antarmuka berbasis sikon, sistem penjendelaan, manipulasi langsung, antarmuka berbasis interaksi grafis. Karakteristik umum atau sifat yang perlu dimiliki oleh setiap ragam dialog adalah: 1. Inisiatif merupakan sifat dari sembarang dialog, karena inisiatif akan menentukan keseluruhan ragam komunikasi sehingga dapat menentukan tipe-tipe pengguna yang akan dituju oleh sistem yang akan dibangun. 2 jenis inisiatif yang paling sering digunakan adalah inisiatif oleh komputer dan pengguna. Inisiatif oleh komputer yaitu pengguna tanggapan atau prompt yang diberikan komputer untuk memasukkan perintah atau parameter perintah. Contoh pilih menu, pengisian borang, bahasa alami. Inisiatif pengguna yaitu pengguna mempunyai sifat keterbukaan yang lebih luas. Pengguna memahami sekumpulan perintah yang harus ditulis menurut aturan. Keluasan. Sistem yang luas atau fleksibel adalah sistem yang mempunyai kemampuan untuk mencapai tujuan lewat sejumlah cara yang berbeda. Baiklah, selanjutnya mengenai kompleksitas, yaitu antarmuka diharuskan juga mempunyai kompleksitas yang tinggi. Dengan demikian, perlu pengelompokan dalam menentukan model yang diinginkan. Pengguna ke dalam sistem dapat boleh dengan menggunakan hierarki perintah atau ortogonalitas atau keduanya. Yaitu terdapat dua bagian. Yang pertama adalah teknik hierarki, yaitu teknik di mana perintah-perintah yang ada di dalam program tersebut dapat diatur sedemikian rupa sehingga membentuk semacam struktur pohon hierarki. Yang kedua adalah teknik ortogonalitas, adalah teknik penstrukturan perintah menurut karakteristik bebasnya. Yang keempat adalah kekuatan. Definisikan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Selanjutnya adalah beban informasi, yaitu agar penyimpanan informasi itu dapat berdaya guna dan berhasil guna. Beban informasi yang terkandung di dalam suatu ragam dialog seharusnya disesuaikan dengan area pengguna. Selanjutnya adalah mengenai konsistensi, yaitu merupakan atribut yang sangat penting untuk membantu pengguna dalam mengembangkan mentalitas yang diperlukan dalam pengoperasian sebuah sistem komputer. Perintah-perintah harus mempunyai sintaksis yang terstandarisasi dan urutan parameter. Harus mempunyai tata letak yang konsisten pula. Format pemasukan data harus kompatibel dan konsisten dengan format tampilan data. Selanjutnya mengenai umpan balik, yaitu timbal balik antara pengguna akan apa yang ia kerjakan saat itu dengan komputer. Komputer dapat memberikan informasi ketika proses. Contoh ketika mengopi harus ada indikator atau progress, sehingga pengguna atau proses yang berjalan dan tidak harus menunggu. Selanjutnya adalah observabilitas, yaitu sistem yang dilakukan punya sifat observabilitas apabila sistem itu berfungsi secara benar. Selanjutnya adalah mengenai kontrolabilitas, yaitu merupakan kebalikan dari observabilitas, dan hal ini berimplikasi bahwa sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna. Misalkan, jika salah satu pengetikan maka dapat dihapus menggunakan tombol backslash. Selanjutnya mengenai efisiensi, yaitu dalam sistem komputer yang melibatkan unjuk kerja manusia dan komputer secara bersama-sama. Pengguna yang menentukan pilihan, komputer akan menampilkan atau memproses. Selanjutnya adalah keseimbangan, yaitu strategi yang diambil dalam perancangan sembarang sistem manusia dan komputer. Haruslah dapat membagi-bagi pekerjaan antara manusia dan komputer seoptimal mungkin. Manusia yang mempunyai konsep dan komputer yang digunakan untuk membuat perancangan. Mungkin itu materi dari kelompok 1 mengenai dialog dan ragam dialog tentang mata kuliah interaksi manusia dengan komputer. Sekian dari kami. Kalau ada kesalahan, kami meminta maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.